Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah perancangan arsitektur 2. Kegiatan hari ini ada 2 kegiatan besar. Satu, kita coba ngecek atau review singkat seperti minggu lalu, tugas 2. Kemudian nanti setelah tugas 2 kita diskusi sebentar, ada kelas A, B, C, D, masing-masing akan memunculkan meskipun ibu-ibunya tidak ada ya, kami minta untuk kesediaannya lah di kelas B dan kelas D. Kemudian setelah itu nanti ada sedikit penjelasan untuk tugas 3 dari Pak Anjuma kaitannya dengan menggambar denah seperti apa dan segala macam, kita coba mulai. Kemudian di akhir nanti ada preview singkat untuk tugas berikutnya. Karena setelah tugas 3 kalian sudah mulai mendesain. Jadi selama ini atau sebelum ini kita memang belum mendesain, hanya bekal-bekal saja. Kemudian setelah itu baru setelah tugas 3 baru kita mendesain, tapi nanti preview singkatnya. Tidak ada paparan, tapi preview singkatnya nanti saya sampaikan setelah Pak Anjuma menjelaskan tentang denah. Oke, saya izin share screen terutama untuk kelas A. Saya full screen seperti ini, entah apa terlihat atau tidak. Terlihat ya, semoga terlihat. Ini, bentar, saya mulai dari atas saja. Kelas A, Abdurrahman kayaknya belum setor. Safira. Oke. Tugas 2 saya random aja. Tolong berikutnya nanti entah udah hadir, enggak. Semoga sudah hadir. Ada? Siapa ini tadi? Safira. Belum hadir. Oke, enggak masalah. Tolong untuk berikutnya nanti akan terlihat mana yang mengerjakan dalam waktu hitungan menit, mana yang mengerjakan lebih serius. Ini saya bisa menduga ini kerjaannya ketika saya jam 10:30 malam WA di WA grup kelas A itu untuk mengingatkan pengumpulan. Jadi modelnya seperti ini, cepat-cepatan banget. Jadi, saya mohon untuk lebih serius, tapi nanti kita akan bahas kaitannya dengan data ini. Saya penasaran dengan data ini. Data time saver standard of building. Karena saya punya soft copy-nya, tapi sampai dari pagi sampai kita sudah mau mulai itu kayak saya belum menemukan yang ini. Oke, itu 1, 2, baru 1. Kemudian saya lompat langsung ke Paris. Ada Paris Muntasir. Ya, ada Pak. Oke, ini saya gedein dikit dah. Ini kamu fokus ke kamar ya? Iya Pak. Kamar tidur, luasnya sekian, kemudian sirkulasinya akhirnya dapat 54%. Pak Anjuma tolong dikoreksi bener enggak hitung-hitungannya seperti ini gitu. Saya kalau pakai hitungan goblok banget jadinya. nanti tolong dikoreksi kalau saya salah. Jadi ruang sirkulasi perluas kamar kali 100% dapatnya 54. Model layoutnya seperti ini. Apakah benar 54%? Itu yang saya masih ragu. Kemudian ini pendataannya, rapotnya sudah cukup lengkap. Ada kasur, ada kursi, ada meja belajar lah katakanlah. Ada kasur, ada lemari. Kemudian ini seperti tadi yang saya ungkap. Saya penasaran dengan standar ini. Ada tadi siapa ya? Saya sekilas tadi saya lihat memang rata-rata sih pakai yang ini, cuman sumber datanya kalau nggak salah ini tugas akhir dari Undip. Itu yang perlu kita koreksi lebih lanjut.
karena bukan koreksi ya, perlu kritisi lebih lanjut apakah benar dia menyatakan seperti ini. Saya selalu kalau seperti ada data sini, selalu saya uber sumber data utamanya. Apakah memang dari time standard atau perkiraan? Karena logikanya, kalau time standard dia mengutip langsung, pasti bahasanya bukan bahasa Indonesia. Itu analisis goblok-goblokannya seperti itu. Oke, ini perabot dan segala macam sudah ada ukuran menarik, nanti akan dikomentar akan ada sesi khusus penjelasan tentang bagaimana membuat denah. Nggak apa-apa, ini di tugas ini nggak masalah, masih model seperti ini. Oke, Haris nggak masalah, lanjut. Kita lanjut, tadi punya siapa ya? Udah random aja. Hanifa, oke, pakai milimeter, sudah mulai lebih bagus. Kalau dilihat dari modelnya seperti ini. Hanifa ada? Hanifa Nur Sabrina. Ya, ruang makan dan ruang keluarga. Ini biasanya cukup crowded dengan perabotnya. Kalau lihat perabotnya juga cukup banyak, hanya kemudian ukurannya masing-masing ya. Ini yang kayaknya kurang untuk dilengkapi. Ada beberapa yang ada sih, tapi kecil ternyata. Oke, dari jauh nggak kelihatan. Oke, layoutnya segala macam. Yap. Pakai kertas milimeter seperti kemarin di kelas, memang saya sarankan untuk pakai kertas milimeter untuk mempermudah aja. Oke, lanjut ke tadi ada punya siapa ya? Jeleknya saya itu yang telah random aja. Ada yang gambarnya bagus kok. Oke, seperti ini. Nah, ya tidak selesai. Marcella Anjani Samputri, tolong dilengkapi sesuai dengan ketentuan. Wah, Hanifah baru masuk. Padahal udah lewat, nggak apa-apa. Oke, ini itunya. Oke, ini kayaknya penggambarannya sudah mendekati standar apa yang kita nanti Pak Anjuma sampaikan. Sorry, ini punya siapa tadi? Muhammad Karvin Faiz. Benar ya saya ngomongnya? Jangan-jangan. Harfian, Pak. Hah? Harfian, Pak. Harfian, oke. Ada C di depan itu agak mengganggu. Bukan mengganggu, saya bingung bacanya, bukan mengganggu sih. Kok mengganggu. Harfian Faiz. Sambil kenalan. Oke, ini gambarnya yang tadi itu. Nah, detailnya. Oke, nanti ini juga tentang penggambaran ya. Ini saya sekalian ngecek apakah kalian udah mulai paham tentang penggambaran apa enggak. Ini ruang apa, Harfian? Ruang keluarga, Pak. Ruang keluarga. Oke, ada TV. TV-nya sudah yang curve. Lumayan. Kalau TV tolong dilengkapi dengan diagonalnya ya. Karena itu akan mempengaruhi nanti pada jaraknya dan segala macam. Oke, 0,3 ini 0,3 dari mana? Itu sebenarnya jarak orang yang lalu lalang ya, Pak. Oke. Sebenarnya sih nggak perlu, karena kan nanti pada Yeah. pembahasannya itu langsung aja sebenarnya bisa. Dari ini lebarnya kursi yang nggak muncul di sini 93, tapi kamu nggak munculkan di sini. Kemudian jarak dari kursi ke katakanlah ini TV ini digantung ya? Iya, Pak, digantung. Sip. Bawah nggak ada mejanya? Iya, ada, Pak. Sip. Oke. Jadi dari gambar denah ini sudah tergambar mau ngapain aja, apa yang terjadi. Oke, punya Harfian beres.
Sorry, sambil random aja. Random itu yang bagian. Salsabila, adakah? Ada, Pak. Sip. Ruang apa ini? Ruang makan. Makan. Iya. Ruang makan, kemudian yang bunter-bunter ini apa? Galon, Pak. Oke, galonnya 3. Apa, terus segala macam. Dispensernya 3 jadinya. 1, Pak. Oke, ya kondisinya. Terus ini memang terbuka ya? Nggak ada dinding yang di sisi kanan dan di sisi bawah? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke. Terus, nah ini. 73 itu kamu ukur luasan ruangan 3x3 ya? Iya, Pak. Oke. Kayaknya nanti yang untuk ukuran-ukuran ini nanti saya coba cek lagi benar nggak, ya mungkin nanti ada catatan khusus lah di kelas, benar nggak menghitungnya, karena saya penasaran dengan model seperti ini kok kayaknya nggak masuk akal gitu kalau jadi 73% ruang sirkulasi gitu. Karena cukup padat gitu. Tinggal nanti, ya mungkin saya salah perkiraan dan segala macam. Saya akan coba cek satu persatu, sampling sih, bukan satu persatu. Saya sampling untuk melihat bagaimana cara kalian menghitung. Oke, minimal sudah jelas ukurannya dan segala macam. Ini standarnya yang saya tadi tanyakan, kayaknya menjadi jamak gitu loh ya, jadi di mana-mana di pekerjaan kalian fokusnya ke sini nanti. Tapi akan saya cross check lagi karena ini saya lupa punya siapa mencantumkan source-nya, mencantumkan sumbernya itu dari bab 4, nggak salah, bab 4 laporan tugas akhir dari Undip, siswa di Undip. Saya penasaran aja. Oke, itu sementara dari kelas A yang bisa saya sampling untuk melihat, mereview singkat apa yang sudah kelas A lakukan. Jadi minimal sudah ada bayangan di kelas A seperti apa. Sekarang yang ke kelas B. Karena Buria tidak hadir ya. Silakan siapa yang berkenan untuk share screen. Sebentar, share screen-nya bisa nggak? Oke, all participant. Yap, sudah saya buka. Silakan, siapa? Kelas B. Ini bukan menyalahkan dan segala macam. Ini kalau di studio real, bukan studio Zoom kayak gini, itu namanya asistensi. Biasanya kalau asistensi ya semuanya sebenarnya. Tapi ini karena nge-zoom dan saya juga memperhitungkan kelelahan mata, itu sampling aja. Silakan siapa yang bersedia? Izin. Yap, Pak, silakan. Saya Miranda. Silakan Miranda. Nanti kita cek bareng. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Oke. Ukurannya segala macam. Sip. Sampai di warna, ada potongannya segala macam. 70,9. Padahal, tolong didenahnya dong. Ini yang saya katakan tadi ya, mungkin akan menjadi catatan. Oh, ada sirkulasi besar di atas itu. Ya. 5x4. Tolong jangan dibalik, sorry, ke denah lagi. Kalau ngasih angka denah itu jangan sampai kepala orang yang membaca itu muter gitu. Ini 400-nya ini.
400-nya ikut muter. Jadi kalau gambar nanti ada penjelasan Pak Jumah itu jangan sampai kepalanya muter-muter gitu. Kalau hadap ke atas semua, ya modelnya ke itu. Termasuk yang di sebelah kiri juga ya. 300 kali 4 ya? 3 kali 4 ya? Ya, Pak, 3 kali 4. Oke. Ya, 300 kali 400. Nah, itu. Jadi kalau mencantumkan ukuran itu di satu arah, termasuk yang di sebelah kiri itu ya sudah mendatar aja seperti biasa. Itu sih. Kemudian ya kalau jadi 70,9% wajarnya dalam pengertian ada sirkulasi besar di bagian atas. Cuman saya kok sampai 70 gitu. Nanti saya coba sampling aja dari kelas A dan nanti mungkin saya bagikan catatannya di WA grup kelas A, nanti dari WA grup kelas A bisa di-share ke semuanya. Saya penasaran ngitungnya saya yang salah ngasih penjelasan atau gimana, karena kalian itu kan ngitungnya kan dari luas ruangan kemudian dikurangi perabot per luas ruangan kan, seperti itu. Saya nggak yakin apa benar. Nanti saya lihat lagi. Oke, thank you. Udah cukup detail, penggambarannya juga cukup bisa dikatakan tepat lah. Nanti ada beberapa catatan detail. Sudah dilengkapi juga dengan potongan sketsa potongan sih, seperti itu. Oke, Baik, Pak. thank you. Terima kasih, Pak. Thank you, Miranda. Next, siapa? Izin share screen, Pak. Yuk, silakan Natasha. Kalau yang lain mau bertanya dan segala macam silakan loh ya. Ini kita benar-benar ruang diskusi terbuka. Jadi kalau pas ada temannya yang paparan atau tadi penjelasan saya dipotong, silahkan dipotong untuk kalau mau menanyakan sesuatu. Ini Natasha ruang makan ya. Oke. Sorry, ini gambar denah ya. Denah. Oke. Iya, Pak. Oke, ada penjelasan detail. Itu kamu kasih nomor berarti ada penjelasan di bawahnya ya. Yap. Detail ukuran per perabotnya enggak ada. Baru di list aja, Pak, belum digambar. Oke. Apa-apa. Jadi ruang sirkulasi kembali lagi 70,3. Ini yang saya penasaran gitu loh. Bener enggak gitu loh. Mungkin bukan kalian yang salah, mungkin saya yang salah memberi penjelasan. Nanti kita cross-check lagi. Oke, detail mungkin yang menarik bisa dilengkapi dengan ukuran perabotnya ya. Per masing-masing yang punya Miranda tadi juga tolong dilengkapi ukuran perabot per perabotnya. Gambar potongan juga bisa menjelaskan gitu, menjelaskan gambaran utuhnya terhadap ruang sirkulasi sebenarnya. Nanti ditambahkan aja. Oke, thank you Natasha. Makasih, Pak. Yuk, satu lagi dari kelas B. Izin share screen, Pak. Silahkan Ahmad Fakih Sadewa. Saya sambil menghafal satu persatu karena jujur nggak mungkin hafal semuanya. Wap, sip. Sorry, ini pertanyaan di luar materi. Kamu sudah pernah gambar denah atau dapat ilmu menggambar denah dari mana? Udah pernahnya itu yang ini sih, Pak. Waktu semester kemarin, Pak. Oh, kamu ngulang? Enggak, Pak. Waktu menggambar arsip, Pak. Oh, menggambar arsitek udah dapet tuh. Iya.
Oh, pantas. Jadi itu ya teman-teman yang lain bisa langsung menerapkan gitu loh. Karena tolong di zoom dikit dong. Sip. Nah, Pak Anjuma jadi enteng Pak, nggak berat-berat banget Pak jelasannya. Karena tadi juga saya sebenarnya ada beberapa, cuman saya lupa jelek saya itu, nggak nyatet namanya gitu sebelumnya. Karena kalau ini penggambarannya ya udah cukup tepat Pak Anjuma ya, udah pas lah. Tinggal nanti beberapa detailnya. Jendela pas, pintu juga seperti itu. Tinggal nanti ukuran kalau bisa jangan miring-miring lah kalau hemat saya. Hemat saya itu ya udah kalau mendatar semua gitu. Terus ukuran per perabot juga cukup detail. Ini sampai gerobok yang nomor 3 itu sampai dimasukkan juga. Sip sih. Padat banget. Ini berapa persen jadinya? Kalau perhitunganmu? 56,94. Iya, 56. Mungkin saya yang salah ngasih pemahaman. Nanti deh. Luas ruangan dikurangi luas perabot. Ya benar nih. Terus dibagi luas ruangan. Karena dengan tolong kembali ke Dena. Atau saya salah memperkirakan. Kalau saya memperkirakan ini sekitar 30-40, cukup padat soalnya. Nggak apa-apa, ini nanti saya cek lagi lah. Bukan salah kalian, mungkin saya yang salah gitu. Mungkin saya yang salah ngasih pemahaman. Nanti mungkin entah Pak Anjumah, entah Bu Rizka bisa juga mengkoreksi. Oke, thank you. Sip. Minimal jadi teman-teman yang lain juga jadi paham gitu loh. Minimal ya kayak gini. Supaya kebayang perabotnya berapa, kemudian peletakannya berapa. Kalian juga cukup detail untuk menggambarkannya, terutama yang punya Ahmad Fakih dan punya Natasha tadi cukup detail untuk menggambarkannya, dan beberapa teman tadi yang contoh. Justru di kelas saya ada beberapa yang kerjaan per menit. Itu catatan ya. Jadi di gini, di tugas-tugas terutama untuk perancangan arsitektur atau di studio itu permintaan saya sih tekun aja. Karena tidak akan bisa dikerjakan dalam waktu 1 atau 2 jam. Spare waktu aja, nggak usah apa sih bahasa Indonesia yang gedu itu, nggak usah ngotot sehari selesai itu loh. Cukup luangkan waktu 1 sampai 2 jam per hari aja. Nggak di sela-sela kesibukan tugas yang lain gitu loh. Kerjakan secara tekun aja. Hasilnya pasti bisa seperti ini. Sorry Ahmad Fakih. Ini kamu kerjakan berapa lama? Dari kayak sehari yang lalu, Pak. Sehari yang lalu berapa jam? Gambar sampai ya kalau yang analisis sebentar sih. Ya, kalau gambar ini berapa jam? Kamu bisa ngitung nggak? Denahnya, Pak. Denah sampai lengkap sama perabotnya. Mungkin dari jam habis maghrib, Pak. Habis maghrib sampai tengah malam. Iya, Pak. Gitu. Ya. Jadi spare waktunya memang seperti itu. Saya sih lebih suka untuk ini tipe orang sendiri-sendiri ya. Saya lebih suka yuk kita setiap hari 1 sampai 2 jam aja. Itu hanya gambar ya. Pakai belum ngukurnya ya. Atau lengkap dengan ngukurnya? Sudah sama ngukurnya, Pak. Oke, lebih lama lagi. Katakanlah jam 7 sampai jam 12, lumayan 5 jam. Gitu. Dan manual semua. Ini bukan kemudian membandingkan, tapi effort kerja itu akan terlihat banget di produk yang kalian sajikan.
Jadi ini masih slow lah katakan, masih pelan. Nah, step berikutnya akan makin bertumpuk mendekati UTS, mendekati UAS itu biasanya load muatan tugas-tugas itu makin besar dan bertumpuk dengan tugas yang lain. Belum SK itu pasti. Itu tabrakan utama biasanya studio dan PA dan SK. Kemudian tugas-tugas teoretik yang lain. Oke, thank you, Pak G. Terima kasih, Pak. Pak Jumah mau nunjuk kelas C atau biar mahasiswanya sendiri? Biar mahasiswanya aja, Pak. Belum cek. Okay. Silakan. Silakan dari kelas saya, Bapak. Kelas C, 3 orang aja lah. Mau perlu dipanggil namanya? Wah, biarin. Ayo. Yuk, siapa? Masa saya tunjuk? Ayo. Izin Ya, biasanya lah. Iya, agak digedein dong. Wow. Udah pakai aplikasi ya? Pakai apa? Gambar tangan apa? gambar manual, Pak. Oke. Gedein dong gitu. Saya sampai miring-miring. Oh, alah, ngarsirnya sangat rapet. Kebiasaan gambar itu repot ini. Pelukis satu. Lengkap dengan bunganya, Pak Juma. Oke, menarik. Sip. Gedein lagi, kecil banget sih. Yap. Ini ruang tamu ya, kamu fokus. Iya, Pak, ruang tamu. Ada kursi bukan sofa ya, kayu ya. Iya, Pak, kayu. Jadi itu juga ya, notasi gambar itu akan mempengaruhi. Sofa itu pasti ada bentuk-bentuknya, empuk-empuknya. Kalau ini udah keras semua, nggak apa-apa. Di rumah saya juga kayu gitu loh, jadi pasti jadi kebayang gitu, gimana. Oke, ruang tamu ada ke atasin dikit dong, Tintan. Bentar, Pak. Gambarnya, bukan laptopnya kamu atasin. Cari mouse dia, Pak. Tikusnya hilang. Ngomong nggak denger. Scroll. Nah, oke. Ada perabotnya hanya kursi dan pot ya. Pot sama lemari, Pak. Pot sama lemari. Oke. Berapa persen jadinya itu, Tintan? Kalau ini 70 sih wajar. Diklik, double klik aja langsung. (62). Oke. 62 apa 82? 82, Pak. 82. Yes. Lihat itunya. Oke, nanti saya cek satu-satu. Yang khusus kelas A ini. Perhitungannya gimana? Pak Juma, ada komen? Saya masih ragu juga sama ruang sirkulasinya, kok gede-gede semua ya. Iya itu. Saya sih kalau sekilas ya. Kalau ini sih masih
logik ya. Kalau yang Iya yang bawah nggak usah di Rintan ini bikin keder orang lain aja. Ya kalau ini masih wajar sih Pak, di atas Iya. 70 itu masih ada. Tapi yang tadi yang ruang kamar gitu, kamar itu paling 50-an. 50 itu udah lega banget. Penasaran nih ngukur punya kamar kayak saya sendiri. Penasaran Pak, soalnya jujur penasaran. Jujur penasaran. Kayaknya padahal di seperti apa. kamar kita lewat aja susah ya. Iya, itu kadang itu. Kalau papasan itu udah susah banget. Iya. Itu yang nanti mungkin saya cek saya menjelaskan, terutama saya menjelaskan salah atau tidak, sama-sama aja. Oke, ya udah tunjukin Rintan yang bagian bawah apa aja, perabot, ada gerobak apa itu di bawah. Terus Wih, apa ini? Lemari Palembang, Pak. Mari Palembang. Oke, panjang dan segala macam. Bawahnya lagi Ini meja kamu, Pak. Di sini tuh ada ukiran kemarin, saya capek, Pak, di sini. tumben. Jadi banyak gambar, Pak. Sekedar tahu aja Pak Anjumah, ini pelukis ini dia. Ini kursi tamu yang di sini Ya. juga sebenarnya ada ukiran juga, Pak. Hmm. Capek. Tumben kamu nggak asir. Lupaan, Pak. Udah malam mau pas ngerjainnya, Pak. Ya, mungkin masukkan rintannya, ukuran itu harusnya nempel di gambar. Ya. Disamakan semua jadi meter. Jangan senti. Kalau senti jadi 0,6 gitu loh. Jadi disamakan, kemudian ya karena ini teknis ya, agak teknis, disematkan di perabotnya. Jadi yang 60 itu yang mana? Yang 90 yang mana? Itu yang sebaiknya ya. Gitu. Ini Pak Anjuma sudah dapat bibit untuk mata kuliah interior. Oke, nah kayak gini kan, yang panjang 120 itu yang mana? Lebar 60 segala macam. Ya, seperti itu. Tinggi itu dari mana? Apakah tinggi dari bawah sampai ke sandaran? Seperti apa? Itu sih teknis. Bukan pada, saya tidak meragukan gambarnya, tapi ke teknis untuk menjelaskan, menginformasikan ukuran detailnya. Gitu ya. Oke. Meja kecil, lanjut lagi, habis meja. Iya. Nah kayak figura ini kan, figura mempengaruhi ruang sirkulasi apa enggak, seperti itu kan. Kadang seperti itu tadi, kayak TV itu kan, apakah masuk hitungan atau tidak. TV yang digantung, bukan TV yang terletak di meja. Kalau TV yang di atas meja kan ya dihitung mejanya, meja TV-nya. Kalau tadi ada kasus yang digantung pakai bracket, itu kan beda jadinya. Gitu. Oke, kayak gini. Ya cukup detail, tapi ya itu karena kasusnya adalah kasus untuk ruang sirkulasi, apa yang menggantung itu sebenarnya tidak perlu didetilkan. Posisinya oke, posisinya nggak masalah, tapi kemudian dia kan tidak memengaruhi ruang sirkulasi. Kipas angin itu tergantung kipas angin yang digantung atau yang standing, kan seperti itu. Sama juga nanti kasusnya AC yang digantung atau yang AC yang window, gitu kan, seperti itu yang diletakkan. Itu Pak Juma, komentar? Cukup dari saya. Oke, thank you Rintan. Yang lain silakan. Gengnya biasanya ikutannya ada deh. Izin share screen, Iya. Pak. Satunya lagi nanti dua tim. Untuk
gambar perabot belum ya, baru Dena sama tabung. Yang mau Sumaya alasan Sumaya belum itu, Sumaya itu nggak bisa misahin dapur, ruang makan sama ruang tamu belakang gitu. Ini jadi ruang tamu juga kayaknya, yang meja-meja ini. Yang dapurnya itu ada naikan di sini. Yang buat ruang sirkulasinya itu nggak efektif bukan luasannya, Pak. Nah, di atas dari kitchen set ini ada lemari. Karena rumahnya itu baru ditinggiin, semuanya itu terlalu rendah gitu, Pak. Untuk dinaikin, lemari yang di atas kitchen set, yang lemari tanamnya itu harus dipindah ke atas lagi. Dan itu nggak murah kata ortu. Jadi sebenarnya kalau nyuci, masak itu harus nunduk semua gitu, Pak. Oke. Ini menariknya ya. Ini untuk kasusnya punya Sumayah ya. Kalau seperti ini, kamu gambarnya bukan lagi hanya Dena. Tampak samping. Khusus ke bagian sini, ke mungkin perspektif. Oh. Mungkin Potongan bisa, perspektif bisa. Saya sih lebih enak sih perspektif, karena akan menjelaskan juga tangganya, Pak. Posisi tangga dan ketinggian, bener nggak? Ini ke dapur turun 0,3, berarti kan 30 cm, lumayan 3 cm tinggi. 3 cm. Sorry, 3 cm. 3 cm ya lumayan gitu loh. 30 cm. Nah kan. Pak, 30. Pak. Berarti salah. Iya, 0,3. Berarti kena 0. Ya. Di sini ada WC tapi nggak kepake gitu, Pak. Kurang efektif satu lagi di sini. Sama karena Sumaya bingung nentuin yang mana dapur, jadi Sumaya potong di tengah-tengah sini. Sumaya ukur ruang sirkulasinya setengah meja lingkaran ini. Enggak, kalau seperti ini, kamu adalah satu ruangan ini yang kamu data. Jadi bukan hanya dapurnya, tapi ya satu ruangan ini. Karena ini kan menerus. Sama juga dengan kasusnya kalau ada ruang makan yang bergabung dengan dapur. Nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah, susah dipisahnya. Kecuali memang ada pemisah, dalam pengertian memisahnya biasanya tidak dinding, tapi ada yang menggunakan partisi. Partisi itu sebenarnya dinding. Atau ketinggian lantai. Tinggian lantai 20 atau 30. Kemudian perabotnya benar-benar terpisah. Kalau ini kan perabotnya nyambung terus kan. Iya. Nah, sebaiknya sih kalau saran saya ya sudah ukur sepanjang ini. Gitu. Kemudian Pak kan satu-satu ya, kalau mau mudah ini kan kamu udah dapat ini kan ukurannya segala macam, ya udah bisa dihitung sih sebenarnya. Gitu. Ruang sirkulasinya baru Sumaya itu yang dapur, jadi nanti Sumaya revisi lagi. Ya tinggal di total kan dari ujung. Iya. Dari ujung sini sampai dari ujung kiri sampai ujung kanan. Izin bertanya, Pak, mungkin di luar PA, tapi kalau untuk TMPB itu, Pak, nanti dapurnya berjalan nanti setelah S-line ya, Pak. Kasihan yang lain puyeng nanti. Itu urusan saya sama Bu Rizka. Takut salah. Enggak. Nanti aja enggak apa-apa. Iya, Pak. Nanti di WA grup TMPB juga enggak masalah. Ini untuk hitungannya, tapi karena baru yang dapur jadi nanti harus di. Kalau ini kan jadi masuk akal itu loh, 23. Persentase jadi 68. Ya, karena yang dapur aja, Pak. Kurang. Oke deh, nanti benar ya. Kayaknya mesti dicek ulang deh aku. Terima kasih, Pak. Oke, thank you Sumaya. Gimana Pak Juma, satu lagi? Ya, satu lagi. Silakan. Yuk, siapa? Biasanya ada ikutannya deh. Yang cowok. Terus sembunyi. Perlu dipanggil kayaknya. Tidak malu-malu. Silakan yang cowok.
Cowok. Davin atau Fajar atau siapa lagi? Ari, Muhammad Ari Ishak. Silakan. Ayo, silakan. Davin ada? Ini tumben-tumbennya pada menghilang semua, biasanya nongol mukanya. Yuk. Ini bukan dalam rangka untuk menghakimi loh, ini kita sama-sama belajar kok. Yuk. Yuk, satu lagi. Tapi aja lah. Tapi Iya. Pakai sembunyi juga loh, akhirnya kena juga, Pit. Enggak kan, akhirnya ada yang lain. Bisa. Tapi yang Samaya tadi agak aneh Pak, saya lihat tuh ada 96 itu apa sih? 96 meter persegi atau apa tadi Samaya dari pengawasan tadi? Silakan sebelum Sapik. Kayaknya Lumayan nggak mungkin deh kalau 96 meter persegi, besar banget berarti ruangannya. satu rumah sendiri kan. Iya, 9 kali 10 akhirnya 10 kali 10. Izin Pak, ukuran dapurnya tadi ya Pak. Iya, ukuran dapur berapa Luasan meter? tadi saya lihat ada Luasan. tulisan. Luasan yang manjang tadi Pak. Iya, berapa kali Yang berapa? bagian panjangnya itu memang sepanjang rumah Pak. Berapa? Berapa? Jadi kalau lebarnya enggak 300 ya. Kalau 300, panjangnya? 900-an. 9 meter kali 3, Pak. 27. Iya. Bukan 95 kayak 9,5. 9,5 meter. Itu yang Hati-hati mungkin ya. bikin salah Pak. Iya, iya. Meter ke senti, meter ke desi, Iya. Yo, pelajaran SMP itu udah kayaknya itu deh. Jadi Iya. iya. Lupa mengkonversikan kesatuan Iya, yang sama. ya. Mungkin itu. Jadi kalau mudahnya semua itu dikonversi ke meter. Mudahnya gitu sih. Jangan 40 apa 40 cm apa 40 meter, jadi bingung kan. Kalau di meter kan 0,4, kalau hanya 40 cm 0,4. Kemudian yang lain juga dikonversinya seperti itu. Standarnya sih biasanya jatuhnya di meter. Kayak minyak Sapik ini udah pas itu. 1 kali 1,8. Apa ini? Kamar tidur, Bek ya? Ruang keluarga. Ruang keluarga. Kasur. Oh ya, yang kemarin itu. Total luasannya berapa ini jadinya? Total ruang jadi 180. Nah, kayak gini. Iya, kayaknya itu sih, Pak. Jadi lemari itu kan 0,6 kali 1,8 ya. Dimeterkan semua. Untuk yang lain juga ya, dimeterkan semua, jadi ngukurnya enak gitu loh, membandingkannya. Makanya terus jadi 64. 64 itu kayaknya rumah tanpa perabot ya, kayak rumah saya di bagian tengah. Di sudut-sudut semua. Di sudut semua atau digantung semua gitu loh, di bawah kosong. Di bawah juga, di ruang tengah nggak ada sofa. Kosong. Ini kan kayak yang lemari komputer 63 kali 187. Itu kan jadi 11,781 yang di bawah. Itu kalau kamu mengalikannya 0,63 kali 1,87, mungkin keluarnya akan kemudian di-compare dengan luasan ruangan, mungkin akan beda. Mungkin ya, benar Pak Anjuma tadi.
kemudian kontainer itu kan 0,39, disamakan semua. Saya menduga di itu satuannya itu, karena satuannya senti. Iya. Satunya ke senti, satunya ke meter. Kemudian yang nggak apple to apple sih, distandarkan semua, disamakan semua ukurannya di meter, pasti keluarnya akan beda. Dari tadi saya penasaran, gede-gede banget sih. Kecuali memang rumahnya gede gitu loh ya, saya sih nggak masalah. Cuman nggak deh. Enggak deh. Itu ya. Nanti dicek, yang lainnya juga tolong dicek, diangkat semua ke perabotnya, diangkat semua ke satuan meter untuk mempermudah membandingkan dengan luasan ruangan. Luasan ruangan juga per meter. Jadi enak, meter ketemu meter kan setara jadi. Kemudian diukurnya. Karena dari ukuran yang punya Sabik 60% itu kayaknya terlalu besar. Sekitar 40-50. Sekilas saya lihat. 4,5 kali berapa, Bik? 4,5 kali 4 apa? 4,5 kali 4, mojok-mojok semua. Ruang tengah itu yang lowong, yang bagian tengah. Ya, itu yang paling besar. Itu pun paling hanya menyumbang sekitar 30 maksimal. Jadi jatuh-jatuhnya di ruanganmu itu 30 sampai 40, range-nya di situ. Perkiraan saya sih, perkiraan orang nggak pernah ngukur, tapi lihat gambarnya kayaknya segitu deh, kurang lebih. Itu ya. Nanti yang lain juga tolong di cross check lagi, diukur. Gambarnya sih nggak masalah, gambar dan segala macam sudah cukup detail dan bagus. Pak Juma, ada masukan? Ini ukurannya itu tidak hanya ukuran perabot yang dikasih ukuran ya, tapi ruang sirkulasi juga dikasih ukuran biar tahu, kita bisa lihat ancar-ancar kira-kira berapa. Tinggal disambung aja nih Safik yang di sini. Jarak ke kasur sampai ke sama dari sini ke sini. Iya. Jadi kebayang. Ini kan hanya ngawang-ngawang. Skalatis enggak ya 150? Oke. Yang lainnya juga gitu ya, dilengkapi ya, diperbaiki. Oke. Cukup Pak Juma, ada lagi? Cukup. Oke, thank you Sabik. Terima kasih Bang. Oke. Silakan Bu Rizka. Nodong, terserah siapa. Nama aja langsung ya Pak ya, biar menghemat waktu. Salma ada nggak Salma? Nggak ada Bu. Salma aja ya, coba. Izin share screen. Udah muncul. Ya udah. Di zoom aja, digedein bisa Salma. Oh, ini pakai HP Bu. Walah. Bisa gitu kok. Sip. Silakan Bu Rizka. Saya tak nafas dulu, dari tadi ngoceh. Ayo Salma silakan cerita dulu. Ini ruang apa yang didetailkan? Ini ruang yang diamati itu ruang makan. Tapi karena ruang makannya itu langsung nyambung dengan dapur, jadi langsung digabungin aja. Total luas ruangannya tuh 100.000 dalam sentimeter ini. Jadi diubah meter nanti. Untuk ukuran di sebelah sini nih, saya nggak bisa yang 128 sama 247 itu dikasih totalan luasan ruang juga ya Salma ya? Tahu gitu, saya nggak ngitung lagi ini berapa 128 tambah 247 berapa gitu. Ini maksudnya yang saya coret-coret merah itu loh. Kasih totalnya berapa? Nggak apa-apa kamu kasih detail per ininya, tapi tetap dikasih totalan jumlah dari masing-masing.
panjangnya. Ya, kayak gini kan ini yang juga kurang kan? Ya. Dari sini ke sini. Lalu saya mau tanya itu berarti yang daerah wastafel 60 cm ya, kurang lebih. Itu 68. 68 cm. Ya masih cukup lah ya, badan saya masih cukup di situ. Bukan body shaming ya, bukan body shaming. 68 cm, oke. Cuma berarti posisi round table-nya ini ya agak mepet ke ada meja belajar di situ. Buat apa meja belajar di situ? Cerita dulu coba. Dulu itu tuh meja makan, Bu. Tapi dirasanya agak kurang, jadi diambillah meja makan dari rumah lama yang bentuknya bulat, dipindahin. Jadi meja ini sering digunain untuk belajar karena nyambung langsung dengan ruang keluarga, jadi bisa sambil belajar sambil nonton TV. Oh, itu kamu potong begitu karena di sebelahnya ada ruangan lain gitu? Atau gimana? Kan kamu nggak ada dinding kan di situ? Enggak. Tapi cukup padat ya. Jumlah ininya, prosentasenya berapa? Sirkulasi. Saya sekilas baca kayaknya 59 ya. Ini ininya, detail. Nah, ini Pak Jo. Kayaknya rada-rada sedikit. Itu apa sih? Nah, itu kan. Ini udah kamu rubah ke meter semua atau belum sempat dirubah? Belum, Pak, pakai sentimeter semua. Pakai sentimeter semua termasuk ruangannya? Nggak apa-apa sih, sentimeter semua asal apa ya, patuh ya. Patuh dalam pengertian sentimeter semua, meter semua gitu. Iya, saya jadiin sentimeter semua. 59 dengan kondisi yang sempit itu kok aneh gitu loh. Lain kali itu aja buat kelas D ya, pakai meter aja kan susah. Saya itu juga kalau nggak pakai AutoCAD paling males kalau dapat limpahan ini yang pakai sentimeter, kesel saya. Pakai meter aja deh, lebih gampang hitungnya. Tapi emang jatuhnya nanti ya kayak ini jadi 0,6 kayak kata Pak Jo tadi. Apa sih? Boleh nanya nggak? Silakan Pak Juma. Oh, silakan Pak. Boleh Pak. Ini gimana nyari persentasenya itu kamu? Luas ruangan dibagi luas perabot atau luas perabot dibagi luas ruangan? Itu ruang dari pergerakan ruang yang kosong yang nggak ada perabot dibagi dengan ruang totalnya seluruh total sama perimeter. Ruang sirkulasi dibagi total ruangan. Luas ruang ruang total. Bentar, ruang kosong itu gimana ngitungnya kamu? Salma. Dari saya hitung di sini, Pak. Luas total, ruangan. Oke, jarak antar ininya ya, sirkulasi antar perabot ya. Ruang kosong itu. Iya. Sorry. Ya benar sih. Nah, 78,8 ini gimana ngitungnya kamu? Sorry, ini bukan ngetes ya, benar-benar kami itu lagi penasaran. Kok jadi 59 karena ya, perkiraan itu 30-20 loh. Lihat model kepadatan perabot dan pergerakan gitu. Itu ada tahap-tahapnya Pak, dari awal. Bentar Pak, agak nggak apa-apa. Nah, dari awal itu dibuat luas ruangan semuanya. Sorry. Dari 415 itu yang mana? Ini ya? Ya. Ini kali 4. Oke, berarti ini ya? Iya, dibagi sebenarnya. Bentar. Ditambah 128 kali 1 meter. Ya benar sih. 78. Oke, terus setelah total ruangan diukur semua perabotnya, ditabelin. Oke, semua perabot keluar 105.
Ini ruang sirkulasi, artinya total ruangan tadi dikurangi perabot. Perabotnya 73. Bentar. Meja bundar kamu hitungnya, oke, pakai round. Kemudian kursi ini kamu hitung ketika dia keluar atau single kursi? Single kursi, Pak. Nah, itu mungkin, Pak. Jadi kan kursi ini kan modelnya gini kan. Dia kalau single kursi dia kan masuk. Nah, artinya kan cuman ya mungkin ini tidak signifikan juga sih sebenarnya. Keluarnya cuma berapa senti sih. Ya benar loh ya Pak. Karena saya penasaran nanti deh ini PR saya nanti saya cek lagi kasusnya nanti pakai punya yang kelas A. Benar, luas ruangan kurangi luas perabot, keluarlah luas ruang sirkulasi. Yes, next. Setelahnya mencari referensi Ya, oke, enggak hitungan tadi. Terus ini persen sirkulasi. Ini bagi luas ruang, Pak. Iya. Iya benar. Tapi kok kenapa 59 gitu loh? Coba di kalkulatorin bener apa? Oh, kalau ya enggak bener ya? Secara rumus sih benar gitu loh, dan ya perkara mungkin hitungannya dan segala macam yang berikutnya ceknya gitu. Yang nanti kalian juga tolong dicek ulang ya. Nah, kalau secara hitungan sih benar, cuman ketika keluar angka 59, 60, ada yang 80 tadi 70, 80 ya. Bentar. Ini rumahnya ya mungkin rumahnya lapangan semua. Enggak apa. Cuman penasaran aja, ini yang jadi penasaran besar buat saya sih pribadi gitu. Karena kan biasanya itu kenapa muncul ada ruang sirkulasi standar 20-30 karena efektifnya segitu, apalagi punya kasusnya punya Salma. Ini pasti di antara 20 kecil gitu loh. 25 ke bawah, antara 20 sampai 25. Lihat kepadatannya ya. Lihat kepadatannya. Gitu sih. Oke, itu PR kami. Bukan PR kami. Enggak apa-apa, bukan menyalahkan kan kita bahas sama-sama. Oke. Enggak mungkin ya itu. Mungkin ngitungnya yang penjelasan saya terutama yang minggu lalu yang salah. Oke, thank you. Bu Rizka? Oke, Salma. Cukup itu aja dulu Salma. Makasih Salma ya. Lanjutnya mungkin Bimo ya. Bim, ada nggak Bimo? Hadir. Ya, silakan. Izin share screen. Ya. Silakan. Muncul tiba hilang. Ya sambil oke. Iya, sip. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, Bim. Sebelum nanti didetailkan nanti Bu Rizka. Totalnya berapa? Total berapa persen? 75%. Kalau ini masuk akal. Karena diangkat dikit. Nah, gede banget kan? Ini sih masuk. Meskipun 75, saya nggak yakin untuk didetailkan lebih lanjut ya. Artinya mungkin sekitar 60-70 gitu. Tapi masih range lah. Kalau yang tadi 59 dengan kondisi yang sangat sempit seperti itu. Enggak deh. Atau yang tadi yang beberapa. Oke, silakan Bu Rizka. Sama sih kayak Bimo, ukuran totalnya dibuat juga gitu ya, walaupun ini banyak lekukannya kan ya. Tetap dibikin totalnya, terus juga memang penggambaran anak-anak kemarin juga nanya Pak mau dibikin detail dindingnya atau gimana, saya bilang ya kalau bisa detail, cuma ya nggak apa-apa juga kalau memang
Terus paling apa ya? Dia ini karena rumah sendiri, tapi posisi dia itu ada di atas gitu Pak, sendirian tinggalnya gitu. Jadi bukan kayak kos-kosan, tapi bukan kos-kosan. Oke, coba lihat perabotnya Dek, Bim. Cukup detail. Mungkin. Menarik. Oke, paling itu aja sih Pak. Cuma Bimo memang sama kayak yang lain juga tolong ukuran yang memang masuk saya ada ditotalin gitu berapa. Ya. Ini lebar kasur 100 cukup Bim untuk dirimu? Cukup. Pernah guling enggak? Tiba-tiba bangun di bawah. Jatuh. Padahal cukup luas Bim. Ya cukup luas, tapi kan kemarin sih di mata kuliah yang lain dia bilang itu badannya cukup besar, 180 dirimu ya tingginya. Iya Pak. Benar. Saya nggak tanya berat badannya, cuman cukup enggak. Gitu. Karena kan proporsi orang tinggi 180 itu biasanya lebarnya sekitar 80-an lebar badannya. Kalau 170, 160 itu biasanya 60, 65. Itu sih gitu, makanya tadi pernah guling, guyon. Jangan masukkan hati. Oke, thank you Bimo. Jadi revisi lagi ditambahin ya. Baik, terima kasih Pak. Yoi. Selanjutnya kayaknya yang kemarin ada sempat mau bikin potongan ya. Mufli ada nggak Mufli? Iya Bu, ada. Izin share screen. Oke, semua sedikit. Yap. Oke, langsung sebenarnya penasaran. Ini tebak-tebakan saya, goblok-goblokan sekitar 30 sampai 40. Berapa persen? 44%. Kalau yang bersihnya itu, Pak. Yang maksudnya itu ya. Sepakat kalau itu. Ya mungkin tadi ada beberapa yang konversi dari senti ke meternya nggak tertib. Oh, kamu baginya gini ya. Sorry, saya coret-coret ya. Yang disebut bersih itu kalau yang seperti ini kamu potong gini. Enggak, Pak. Maksudnya tuh bersih tuh sama yang kecil-kecil ini juga, Pak. Oke. Ya. Paham. Oke. Komentar ya, Pak. Menggambar Mufli, ini mata saya yang silindris atau apa nih, garis kamu nggak lurus ya ininya, miring ya? Foto. Foto di scan-nya iya, Bu. Oh, miring. Kamu nge-scan foto. Walah. Iya. Bukan scan foto, jadi gambar di foto. Oh iya, gambar di foto maksudnya pakai scanner itu ya. Iya. Angle-nya nggak pas. Ya deh, saya kira mata saya yang ini kali ya. Ya, Mufli, ukuran Mufli di Dena ya, maksudnya tetaplah ditulis gitu. Maksudnya Bu Rizka itu total denahnya. Iya. Ujung dari ujung berapa, kemudian lebar pintu itu ada yang pakai 1 meter, ada yang ukuran pintunya 80, ada yang bahkan yang 75, 70 gitu. Maksudnya Bu Rizka itu. Silakan Bu Rizka. Saya menjelaskan mendetailkan. Ya, ukuran ya pintu juga kayaknya agak kecil ya, karena mungkin buat gambar di pintunya itu pakai yang 80, Bu. Oke, standar 80 standar. Ini ya, coba potongannya. Wah, iya. Tapi saya bikin ini, Bu, ada 2 hitungan sirkulasi gitu. Jadi kalau dari potongan tuh lebih kelihatan kayak yang sirkulasi yang lebih saya perlukan gitu. Karena coba dijelasin dulu. Kalau didenahkan tadi semua sirkulasi ya, sampai yang ruang-ruang kecil itu saya masukin juga kan, karena ruang kayak saya bilang hitungan bersihnya itu. Kalau untuk yang
Kalau untuk yang di potongan saya lebih ngitung dari kayak dari ujung meja yang ini sama ujung kasur saya. Itu untuk ruang bersih di potongan pertama, ruangnya yang di potongan pertama dan juga di potongan kedua. Di potongan kedua juga saya ngitungnya dari ini, dari ujung lemari sampai ke kasur. Dapatnya berapa? Dapatnya sirkulasinya jadi berbeda ya? Iya, 35%. 35% yang berapa? Saya gunakan. 35%, Bu. 35% kalau versi pakai luasan, pakai perhitungan luasan sirkulasi melalui potongan. Iya, benar, Bu. Iya sih, lebih masuk akal. Artinya gini, tolong tadi siapa ini? Mufli ke Denah. Ya, logikamu benar. Artinya yang sorry, saya coret-coret. Yang di sudut ini kan bukan tidak bisa digunakan kan, tidak bisa digunakan secara sirkulasi. Yang bisa digunakan kan yang bagian ini gitu loh. Nah, iya. Itu salah satu yang masuk akal juga gitu loh. Kan kemudian yang disempit yang ini itu kan nggak mungkin juga, bukan ruang sirkulasi. Kayaknya itu sih yang mesti kita perhatikan. Jadi denah itu kemudian dihitung kembali, bukan sekedar benar yang dilakukan Mufli, membandingkan ruang sirkulasi yang bersih sama yang realnya. Artinya realnya yang memang digunakan gitu. Kayaknya kalau yang dilakukan Mufli untuk membandingkan, ya benar antara 20 sampai 30 itu standar. Sorry, saya ganti warna dulu deh biar enak. Kemudian saya besarkan. Kayak gini kan, ini kan ruang sirkulasi yang bisa digunakan dan bisa dijangkau orang lah katakanlah. Itu yang memang realnya dilakukan atau yang memang berfungsi sebagai ruang sirkulasi. Kalau modelnya seperti ini ya katakanlah yang belok-belokin diluruskan deh. Yang seperti ini kayaknya 20-30 itu masuk akal. Menjadi standar. Karena ada beberapa ruang yang seperti ini, ini kan diwarna lagi. Yang seperti ini itu nggak mungkin bukan ruang sirkulasi, ini kan ruang mati kan. Sirkulasi kan bergerak. Kalau ruang kecil itu lebih saya taruh untuk perabotan yang tidak perlu sih biasanya. Ya, sepakat. Kayaknya itu sih. Iya. Sip. Thank you, Mufli. Jadi analisisnya jadi ya. Ya, jadi yang untuk yang lain silahkan kemudian kalian melihat lagi denah kalian. Sebenarnya di ruangan yang kalian amati itu pergerakannya di mana aja sih? Realnya ya. Itu yang kemudian jadi yang kalau punya Mufli yang biru ini. Kalian coba hitung kembali. Kemudian kurangi atau dibandingkan dengan per dengan luas ruangan kali 100%. Jadi data yang lama nggak usah dirombak-rombak, itu data bersih versinya Mufli, seperti itu kan data bersihnya kayak gini. Kemudian data realnya, data kenyataan di lapangan berapa seharian. Thank you Mufli. Akhirnya terpecahkan, saya nggak penasaran. Saya jujur dari tadi penasaran saya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Saya yang terima kasih banyak. Itu kasus diskusi seperti ini itu yang kami harapkan. Artinya kalian juga aktif, kalian juga mencoba menawarkan kalau memang ada hal-hal yang kayaknya nggak mungkin deh, kalian bisa usulkan, dan itu juga menjadi minimal untuk saya pribadi menjadi pembelajaran. Oh iya, ada yang ruang sirkulasi bersih, artinya luas ruangan dikurangi ruas perabot per luas ruangan kali 100%, itu persentase sirkulasi bersih, tapi juga ada yang real.
Nah, itu juga yang kemudian saya share screen lagi, yang jadi pertanyaan besar saya. Sorry. Pertanyaan besar saya tentang data yang kalian dapatkan. Karena saya punya ini gitu loh, yang kalian sebutkan berulang kali gitu loh. Saya punya soft copy-nya, nanti saya masukkan ke Google Drive, bisa di-sharing kemana-mana. Karena kalau lewat WA terlalu besar, ini besarnya hampir 200 MB. Karena hasil scanan. Itu ada penelitian standar, isinya itu tidak bicara tentang standar sirkulasi, tapi bicara tentang typology fungsi. Ada residensial, ada edukasi, ada culture itu isinya museum, library, teater, dan segala macam. Ada yang tentang kesehatan, dari rumah sakit sampai ke nursery school. Ada kaitannya dengan religious, itu tempat-tempat peribadatan dan government. Terus, jadi basis time saver ini adalah basis fungsi bangunan, tipe-tipe fungsi bangunan, bukan bicara tentang sirkulasi. Minimal itu dulu yang saya dapat atau saya bisa telisik di buku ini. Cuman jadi penasaran, benar enggak dia bilang ada standar sirkulasinya? Belum saya bongkar karena saya mesti lihat ini jumlah halamannya, totalnya 1265 halaman. Tadi scrolling baru sampai setengahnya, belum ketemu gitu. Saya penasaran aja. Itu keluarnya di mana? Dan jeleknya buku ini, e-book ini, itu tidak bisa dikontrol F. Jadi ya, mau nggak mau mesti manual saya buka. Tuh. Nanti kalau ada informasi lanjutan, nanti saya segera saya informasikan. Begitu. Terima kasih hasil reviewnya. Tugas 2, kalian sudah melakukan identifikasi yang cukup detail beberapa, dan kalau masih ada kesalahan dan segala macam, tolong segera diperbaiki untuk kita bisa melangkah. Oke, sebelum Pak Anjumah menjelaskan tentang Dena, saya memperkenalkan kakak-kakak tingkat kalian yang kebetulan sekarang bertugas menjadi asisten lab. Kebetulan mereka beberapa hadir di sini. Saya buka namanya, share screen. Jadi ada Ridava, silakan bersuara dan memunculkan mukanya. Ridava Dini Yulianti, halo? Hadir? Hadir. Oke, nah ini Ridava, ini akan mendampingi saya untuk menjadi asisten di kelas A. Kemudian ada Siti Kairinisa Diajeng. Hadir. Oke. Bentar, mukamu nggak kelihatan. Oke, sip. Nah, itu. Ini yang akan mendampingi kalian di kelas B. Ada Bro Peter, Bang Peter. Kalian mungkin udah bosan lihatnya. Ini akan menemani Pak Anjumah di kelas C. Kemudian ada Sarifa Hairunisa. Ada Sarifa? Hadir, Pak. Sip. Nah, lengkap. Asisten lab kelas PA2. Empat-empatnya hadir. Ini akan menemani kalian dalam proses pengerjaan tugas. Artinya, secara konten, secara materi kuliah, tetap kami para dosen yang bertanggung jawab, kakak-kakak asisten lab ini akan menemani kalau ada pertanyaan-pertanyaan teknis. Katakanlah bikin kop, katakanlah nanti ada penjelasan Pak Anjumah tentang Dena, seperti apa sih bikin notasi jendela, notasi pintu, notasi dinding itu gimana, segala macam. Jadi hal-hal teknis itu. Di samping juga
kakak-kakak asisten lab ini juga punya kesibukan di PA, jadi sama-sama belajar lah, kita sama-sama belajar. Nggak tahu kebetulan PA 4-nya masih belum masuk ya, kok bisa nyolong waktu ke sini sebentar. Itu sementara perkenalan dari asisten lab di masing-masing kelas A, B, C, D. Jadi berikutnya mereka akan saya masukkan di WA group masing. Jadi silakan di admit atau di submit di WA group masing-masing kelas. Kemarin saya mau masukkan tapi saya belum perkenalan, nggak enak. Jadi saya perkenalkan dulu terutama di kelas A, nanti saya baru di Dava nanti masuk di WA group di PA2. Nanti silakan Pak Anjuma, Bu Rizka untuk admitnya. Nomor HP dan segala macam sudah saya share ke Bapak Ibu dosen. Itu sedikit penjelasan tentang asisten lab. Selanjutnya silakan Pak Anjuma tentang denah. Waktu dan layar kami persilakan. Biasa. Nggak enak aku dengan senior Pak Anjuma. Silakan Pak Anjuma. Baik, terima kasih. Lanjut. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas, clear banget Pak. Oke. Apakah yang saya tampilkan sudah terlihat di layar kalian? Terlihat tapi belum full screen Pak. Sudah saya full screen dulu ya? Belum full screen Pak. Masih apa? Yang awal. Kalau ini? Sip. Jelas. Baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mungkin menyampaikan secara singkat saja materi tentang dan apa-apa saja informasi yang harus kita cantumkan di gambaran ini dan gambaran potongan. Sifatnya materi ini hanya mengajak kalian untuk mengingat kembali apa yang sudah kalian dapatkan di materi yang menggambar, karena saya yakin sudah kalian dapatkan. Tapi tadi saya lihat ada beberapa yang sudah mulai bagus ya, gambaran sudah sedikit baik, cuma ada beberapa yang perlu disempurnakan lagi. Baik, kita ke pengertian dari denah ini. Denah itu apa sih? Denah itu adalah potongan horizontal dari sebuah bangunan setinggi 1 meter dari lantai. Lantai kita ada berapa? Lantai kita ada 2, berarti ada 2 denah. Lantai kita ada 3, berarti ada 3 denah. Jadi muka lantai, bukan muka tanah. Karena muka tanah bisa saja posisinya jauh dari muka lantai. Meter bisa lebih rendah dari bangunan kita. Nah, potongan 1 meter tadi kemudian kita lihat dari atas, dari posisi atas. Apa saja yang terlihat ketika kita melihat bangunan tadi dari atas? Kita akan terlihat pertama susunan ruangnya, kedua posisi pintu, posisi jendela, kemudian level dari lantai ruangan kita. Apakah semua lantai itu istilah atau level lantainya sama atau memiliki perbedaan? Itu akan terlihat di sini. Selanjutnya adalah material yang digunakan di bangunan tersebut pada posisi yang terpotong ya. Kita bicara denah. Nah, setelah kita lihat tadi, kita gambarkan secara proyeksi ortogonal. Ya, itu kita baru bisa menyematkan informasi-informasi untuk menjelaskan dari bangunan yang kita potongkan dari denah yang kita bacakan. Informasi apa saja? Misalnya tadi ada material, kemudian ada pola lantai, ada posisi pintu, kemudian ukuran, dimensi, dan lain-lain. Ukuran ruang maupun ukuran bangunan secara keseluruhan. Nah,
Penggambaran denah atau penggambaran denah dan potongan itu ada dua teknik. Pertama itu teknik arsitektural, yang kedua teknik struktural. Apa bedanya? Nanti kita bisa lihat. Di denah arsitektural, informasi apa yang harus ada? Pertama, simbol dinding atau simbol material dinding. Kalau penggambaran denah secara arsitektural, maka dinding ini diblok dengan warna hitam. Blok dengan warna hitam, kemudian kolomnya itu dikosongkan atau dibiarkan berwarna putih supaya membedakan dengan dinding. Kemudian nama ruang dan level lantai atau elevasi lantai. Ini harus terlihat ruang apa, kemudian tinggi lantainya berapa. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, maka lantai ruangan kita ini semuanya sama, ada yang berbeda. Misalnya posisi toilet dan teras itu biasanya akan berada di posisi yang lebih rendah dari lantai ruang utama. Atau misalnya di sini ada ruang multifungsi gabungan, ada ruang keluarga, ruang makan, kemudian ada dapur. Kemudian misalnya saat kita merancang, kita ingin membuat sebuah batas yang jelas, tapi tidak berupa dinding, atau tidak berupa partisi. Kita bisa mendidikan lantai di sini, sehingga bisa menjadi satu batas yang jelas antara satu area, satu ruang dengan ruang yang lain. Jadi pemberian notasi level lantai ini menjadi penting. Di samping nanti ketika pelaksanaan di lapangan juga akan menjadi panduan dari sistem ataupun pengawas dalam melaksanakan bangunan di negara. Kemudian simbol prabot ini yang sudah kalian lakukan tadi. Kenapa menjadi penting di penggambaran denah rumah tinggal? Karena akan terlihat posisi prabotnya itu akan seperti apa, kaitannya dengan sirkulasi dan juga kaitannya dengan perletakan pintu dan jendela. Jangan sampai kita merancang tanpa memikirkan perletakan prabot, ketika prabotnya masuk ternyata menghalangi jendela atau menghalangi pintu. Nah, ketika di rumah tinggal ini harus ada. Ya, kalau di bangunan lain, bangunan publik mungkin bisa tidak ada, gitu ya. Tetapi di bangunan rumah tinggal ini harus ada baik di penggambaran arsitektural maupun di penggambaran struktural. Tapi kalau di penggambaran arsitektural untuk bangunan apapun sebaiknya tetap ada prabot, ya, simbol prabotnya. Kemudian dimensi, tadi saya lihat ada dimensi yang kata Pak miring-miring, ada yang lurus gitu ya. Ini harus dipahami bahwa untuk jarak, posisi dimensi ini memang di atas dari garis ya, atau bisa di tengah dari garis. Ini menunjukkan dimensi jarak. Pada posisi vertikal ini pun penggambarannya juga seperti ini karena menunjukkan posisi jarak. Kita menunjukkan posisi ketinggian, kita bisa membuatnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa ini tinggi. Ya, tapi di penggambaran denah sebaiknya adalah tetap seperti ini karena menunjukkan jarak. Karena penggambaran denah kita secara proyeksi ortogonal, kita melihat dari atas, artinya dia flat atau planar gitu ya. Selanjutnya dimensi. Nah, notasi bagian mana yang kita potong ini kita harus tunjukkan. Informasi apa yang akan kita sampaikan di gambar potongan nanti. Arah panah menunjukkan ke arah mana pandangan kita. Kalau arah panahnya ke sini berarti posisi kita ada di sini. Lihat ke sana. Ya, penamaan potongannya dari potongan. Kemudian notasi vegetasi. Nah, ini harus dipahami ketika kita menggambar denah untuk rumah tinggal. Biasanya akan include dengan site-nya. Berbeda ketika kita menggambar untuk bangunan publik, ya. Site-nya besar, biasanya denah bangunannya akan terpisah dengan site. Tapi kalau rumah tinggal, karena luasannya kecil, biasanya akan include dengan site-nya, sehingga bisa melihat posisi antara ruang dalam dengan kaitannya ruang dalam dengan ruang luar. Biasanya ruangan di dalam atau ruangan bangunan kita dengan halaman ataupun taman yang ada di dalam. Kemudian pemberian nama gambar ya, denah
kemudian ada skala angka, terus bisa juga kita berikan skala batang. Skala batang ini sangat berperan ketika misalnya di gambar kita cetak, kemudian difotokopi di skala yang tidak kita ketahui, sehingga tidak lagi 1:100, tapi kita bisa melihatnya dari skala batang ini. Kita bisa mengukur di sini pakai penggaris, kemudian kita kalikan, kita akan dapat ini. Jadi lebih mudah ketika menggunakan skala batang. Kemudian pola lantai, untuk penggambaran arsitektural, pola lantai bisa dicantumkan di gambar tema. Ya, sehingga kelihatan pola lantainya seperti apa. Kalau di struktural mungkin tidak perlu, tapi kalau di arsitektural itu penting, sehingga kelihatan polanya terhadap perabot, terhadap ruang. Lalu ini dena struktural. Nah, bedanya apa simbol dinding untuk dena struktural dan dena arsitektural? Kalau tadi arsitektural itu di blok, kalau struktural ini diarsir sesuai dengan simbol bahannya, batu bata. Berarti diarsir secara diagonal 45 derajat, ya, dengan jarak tertentu. Jaraknya tidak ada ketentuan, tapi kita bisa mengira-ngira supaya tidak rapat. Tadi ada beberapa yang gambar arsirnya itu terlalu rapat, itu juga mengurangi makna dari simbol bahan tersebut. Yang kedua ini sama, ada nama ruang, simbol furniture, karena ini di rumah tinggal, ini tetap ada. Tapi kalau untuk bangunan publik, penggambaran strukturalnya ini bisa digunakan. Nah, satu lagi di dena struktural harus ada koordinat struktur. Ya, jadi koordinat struktur ini di sumbu X dan di sumbu Y untuk struktur utamanya. Jadi kalau yang sumbu X ini bisa dengan huruf, ini kebalik, ini huruf, lalu yang Y-nya ini dengan angka. Ini kaitannya nanti dengan gambar-gambar selanjutnya. Gambar rencana lantai, gambar rencana kusen, gambar rencana kolom, balok, dan lain-lain. Itu akan terkait, karena patokannya dia akan melihat di koordinat struktur ini. Kemudian garis atap. Garis atap ini muncul ketika kita menggambar dena secara struktural. Kemudian nama gambar sama tadi, dan nama gambar kisah apa, kemudian skala angka, bisa juga kita tambahkan dengan skala batang. Kemudian ada simbol tanaman dan perkerasan, karena sekali lagi kalau rumah tinggal biasanya akan include dengan site-nya, sehingga kita akan melihat keterkaitan ruang dalam dan ruang. Ini pemberian notasi sama saja, jadi notasi dinding, diarsir. Kemudian kalau rumahnya berlantai banyak, 2 lantai, 3 lantai, maka harus digambarkan juga tangga. Arah naik tangga sampai ke terpotong arah menuju ke lantai selanjutnya. Ada pola lantai, kemudian ada foto lantai, kemudian ada ukuran. Pemberian ukuran dimensi ini juga bermacam-macam. Ya, ada 45 derajat, ada dengan panah. Nah, kalau ini 45 derajat, ada juga yang berbentuk panah, ada juga dengan titik, lingkaran titik besar. Ini bebas, terserah kalian mau pakai yang mana. Ini simbol bahan. Ketika 1 sampai 10 ini lebih detail. Jadi kalau ini ada dinding, ini batu bata, lalu ini plesterannya. Jadi tergambar 3. Jadi ada 4 garis. 1 sampai 175. Tapi kalau 100 sampai 150, plesterannya tidak tergambar, hanya tergambar garis saja. Kalau 1200 atau lebih kecil lagi, lebih besar lagi skalanya, maka cukup digambarkan 2 garis tanpa ada notasi simbol bahannya. Nah, ini untuk beton. Kalau beton skala 110 sampai 175, maka tergambar penampang betonnya. Jadi kelihatan besinya, juga terlihat selimut betonnya. Tapi untuk skala 100 sampai 150,
Ini hanya tergambar notasi pertempuran. Kalau 1200 yang lebih besar lagi cukup di blok saja. Ini lebih teknis lagi, penggunaan tebal tipis garis. Jadi kalau notasi ini bisa pakai garis tipis. Untuk permukaan yang licin, referan ini bisa pakai garis yang tipis juga. Lalu untuk garis yang sedang itu digunakan untuk batu bata, misalnya untuk dinding yang berkesan kasar. Kemudian yang lebih tebal lagi, ini digunakan misalnya untuk kolom atau balok, ya, untuk benda objek-objek yang sangat kasar. Ini bisa menggunakan ini. Ini sama tadi. Untuk garis lantai ini lebih tipis, kemudian level lantai ini dimulai dari 00. Jadi ruang utama kita mulai dengan 00, kemudian lantai selanjutnya bila ada penurunan patokannya dari minus. Ini notasi tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada ventilasi atau bottom width. Ini digambar garis putus-putus karena dia berada di atas dari 1 meter. Tapi kalau dia 1 meter terpotong, maka ini menjadi garis yang ini. Ini tadi sudah saya jelaskan untuk garis lokasi potongan, simbolnya adalah garis titik garis dengan ketebalan yang tebal. Nah, potongan ini juga bisa lebih dari 2, minimal ada 2, ada potongan melintang, kemudian ada potongan memanjang. Tergantung arahnya informasi apa yang ingin kita sampaikan di gambar potongan itu. Apa yang ingin kita jelaskan, bisa arahnya ke atas, bisa juga arahnya ke bawah, bisa ke kanan, atau bisa juga arahnya ke kiri. Tergantung sekali lagi apa yang akan kita jelaskan di gambar potongan nanti, ruang apa yang ingin kita tunjukkan. Lalu ke arah sini dia ingin menunjukkan tangga. Tapi kalau dia pengen menunjukkan kamar mandi, posisi kamar mandi terhadap ruang yang lain, maka dia akan motong di daerah kamar mandi. Bisa ke arah kanan, bisa juga ke arah kiri. Kalau perabotnya di sini lebih baik ke arah kiri, sehingga kelihatan posisi kloset dan posisi bak, kemudian posisi terhadap lantai ruang yang tadi. Di garis atap, ini garis atap ini ada di lantai yang paling atas. Lantai yang bangunannya tertutup oleh atap. Jadi di lantai, kalau bangunan kita 2 lantai, lantai 1 kita tidak perlu memberikan garis atap. Cukup di lantai 2. Kecuali ada bagian di lantai 1 yang memang menggunakan atap, gitu ya. Jadi bisa saja antara lantai 1 dengan lantai 2 itu tidak sama luasnya. Ini di lantai 2 dia akan mengecil sehingga posisi yang masuk tadi bisa ditutup dengan atap. Nah, di lantai 1 itu bisa dibuat garis atap. Ini sama tadi sudah saya sampaikan, ini melintang, kemudian ini memanjang, gantung dari apa yang akan kita jelaskan dari potongan tersebut. Ini kaitannya dengan gambar potongan nanti ya. Jadi karena gambar potongan akan terkait dengan gambar pena, nyambung enggak gitu antara gambar potongan dengan gambar pena. Ini pemberian notasi juga macam-macam, warnanya bisa seperti ini, atau bisa juga seperti ini ya. Jadi ada lingkaran dulu, kemudian ada tanda panah yang di blok. Macam-macam. Lalu selanjutnya masuk ke gambar potongan. Kalau tadi Dena itu adalah potongan horizontal, maka potongan bangunan ini adalah potongan secara vertikal. Kemudian kita lihat secara frontal dari depan, kelihatan isi dari ruangan atau bangunan yang kita potong di sini. Apa saja yang terlihat? Kalau di sini kita bisa lihat ada ruangan ini, maka dia akan tergambarkan menjadi seperti garis. Jadi ada yang terpotong, ada yang tampak. Nah, potongan juga ada 2, ada potongan arsitektural dan ada potongan struktural. Potongan arsitektural simbol dinding sama seperti Dena. Kalau di arsitektural ini cukup di blok saja. Kemudian simbol perabot ini menunjukkan proporsi ruang dan proporsi perabot terhadap ruangnya. Ini juga bisa menjadi skala pembanding antara tinggi ruang dengan tinggi perabotnya.
apakah proporsional atau tidak. Kemudian ada pemberian elevasi plafon. Jadi kalau di potongan arsitektural kalian cukup menggambarkan lantai sampai dengan plafon. Sedangkan bentuk atap bisa berupa siluet saja. Tidak berbeda dengan potongan struktural. Nah, bisa diberi gambar manusia sebagai skala pembanding terhadap ruangan maupun bangunan kita. Kemudian ada keterangan gambar, misalnya materialnya apa, kemudian bahan apa, strukturnya apa, dimensinya berapa, kemudian ada dimensi dari ketinggian ruang. Nah, ini agak keliru juga. Menurut saya ini masih menggunakan ukuran jarak. Harusnya ukurannya seperti ini ya. 5. Ini menunjukkan ketinggian. Kalau ini ukuran jarak. Ini agak, menurut saya agak keliru. Ini harusnya seperti ini. Ini ukuran jarak. Lalu ada, nah ini elevasi. Ya, jadi di gambar potongan harus terlihat notasi ataupun ukuran elevasinya. Jadi misalnya lantai kita 00, lantai 2-nya 3,5, kemudian plafonnya misalnya 7 meter. Jadi elevasi 7 meter ini harus terlihat. Kemudian selanjutnya di grid atau koordinat struktur yang ada di denah tadi juga harus dicantumkan di denah kita, di gambar potongan kita. Ya, ini untuk struktur utama saja. Kemudian sama penamaan gambar, kemudian skala angka, kemudian dengan skala rata. Ini potongan struktural, sama simbol dindingnya saja yang berbeda. Kalau untuk struktural ini sama seperti denahnya, di akhir 45 derajat dengan jarak tertentu. Kemudian digambar pondasinya, jadi potongannya itu mulai dari pondasi sampai dengan atap. Kalau arsitektural cukup dari lantai dasar sampai dengan plafon paling atas. Plafon ruangan kita ya. Plafon ruangan kita kalau 2 lantai sampai dengan plafon yang di lantai atas. Kemudian ada atapnya. Ini elevasi dan keterangan gambar sama posisi lantai elevasi berapa, posisi plafon, ring balok elevasi berapa, sampai dengan puncak dari atap itu di elevasi berapa. Ini harus dicantumkan di potongan. Kemudian dimensi dan grid atau koordinat struktur. Nah, ini tadi sama kaitannya supaya kita bisa ngecek di denah 5 ini di mana sih posisinya, benar nggak gambar potongannya? Kadang gambar potongan itu suka kebalik-balik, gitu ya. Potongan di sebelah kiri menghadap ke kanan, potongan menghadap ke kanan, tetapi kita kadang menggambarkan menghadap ke sebelah kiri. Ini dengan adanya koordinat kita bisa ngecek itu. Kemudian dimensi, ini juga tadi ya sudah digunakan ini dimensi jarak. Jarak itu sebenarnya untuk gambar denah yang digunakan. Kemudian penamaan gambar, ada nama gambarnya apa, skalanya apa, kemudian ada skala rata. Nah, ini contoh gambaran. Nah, sorry saya agak lupa. Tadi saya lihat ada beberapa yang gambar pintu itu tidak benar penggambaran pintunya. Jadi ketika menggambar pintu, kita harus lihat, misalnya ini ada kusen, berapa lebar daun pintunya? Katakanlah 80. Maka di sini pun harus 80. Lalu kalau kita pakai lengkung, gambaran arsitektural ya, gambaran itu, kita harus cari R-nya 80 juga. Nah, 80. Jadi nggak mungkin kalau ini 80 di sini jadi 90. Kemudian R-nya jadi 120, itu nggak mungkin. Ya. Jadi kalau ini 80 maka daun pintu ke atasnya itu ya sama. Karena kalau ditutup dia harus nutup. Kalau ini 90 maka
pintunya akan lebih gitu. Akan bisa mencoba untuk penggambaran itu sepele teknis, tapi harus diperhatikan. Penggambaran pintu juga ada dua, ini secara struktural, lalu ada secara struktural. Kalau arsitektural biasanya kalau zaman dulu kita sering menggunakan sudut 45 derajat. Nah, ini juga sama. Jadi kalau ini 80, ini 80, maka ini akan ketemu sudutnya. Kalau ini 90, maka sudutnya nggak akan 45 derajat. Nggak akan ketemu. Ngeceknya mudah, gitu ya. Makanya akan kelihatan kalau Anda gambarnya salah dan pintunya salah. Kita lihat pintas dari ada yang gini, gitu. Ini kelihatan nggak benar penggambarannya karena lebar ini dengan ini berbeda, akan masuk pintu lebihan. Ya, ini penggambaran contoh, gambar pena. Kalau ini pintu yang dibuka, berapa daun, ada 2 daun. Standar untuk ruang tamu berapa senti, kalian bisa lihat. Untuk kamar itu berapa senti dari pintunya. Lalu ini penggambaran untuk pintu daun lipat. Pintu lipat. Ini seperti ini. Ini dengan sudut yang 30 atau 60 derajat. Ini posisi pada saat kita tampak di potongan pertama dari potongan berarti posisi potongan ini akan kita pilih di mana ini ada di sini hasilnya secara struktural jadi pembasaran akar informasi dan ini. Nah kemudian kalian juga bisa baca ini ya standar informasi keluaran ITB karena kita belum punya standar masuk di menteri, jadi kita bisa menggunakan ini. Di sini informasinya lengkap sekali, tinggal dibaca. Misalnya cara memberi gambar, bagaimana orientasi gambar. Jadi kalau orientasi gambar itu denah, itu pintu utama itu selalu ada di bawah, ya posisinya di bawah dari pusat gambar. Kalau side plan, block plan itu posisi utara yang harus ada di atas dari kertas gambar. Itu mungkin patokan ya. Kemudian ini penggunaan jenis nanti garis, nanti tinggal dibaca saja. Ada fungsinya masing-masing dari garis tebal, garis tegang sampai garis putus tebal sampai putus dan kemudian dari skala, kemudian ketebalan juga ini ada macam-macam tentuannya. Kemudian ini bahan ini sampai dengan ada deskripsinya di situ kita dibaca saja. Tinggal keterangan bersama. Lalu ada modul satu lagi dari PUPR tentang kelengkapan gambar. Ini lebih lengkap karena ini untuk gambar proyek. Tapi kalau yang tadi standar yang tadi untuk mahasiswa ya, keluaran ITB, jadi digunakan untuk mahasiswa. Kalau ini digunakan untuk proyek. Ini lebih lengkap lagi. Jadi simbol dinding tidak lagi digunakan di sini, tapi dia menggunakan kode. Jadi kode material, jadi ada kode-kode, kemudian dia bikin legenda di stoknya. Ini akan dijelaskan, misalnya kalau ini mau pakai bahannya apa, mau jual bahannya apa, ini dijelaskan di legenda ini. Dan ini pemberian koordinat strukturnya di atas, ini tapi secara prinsip tetap sama ya, jadi ada struktur, ada dimensi, kemudian ada gambaran potongannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau ada tambahan dari Kak dan Rizka, mungkin ada yang terlewat, Silakan kalau ada pertanyaan dari mahasiswa dulu. Izin bertanya Pak. Itu silakan. Saya mau Pak, ini kalau untuk notasi lantai marmer sama lantai biasa itu beda atau sama Pak?
Notasi untuk penggambaran di denah atau notasi ketika dia terpotong? Untuk denah, Pak. Kalau untuk denah sama ya, karena itu nanti akan ada keterangan gambar kode. Biasanya kalau digambar DID itu pola lantai digambar struktural itu nanti ada gambar tersendiri untuk pola lantai. Namanya gambar rencana pola lantai. Di situ ada pengkodean. Kita tinggal bikin pola lantai, kemudian dikasih kode. Bisa gambarkan. Nah, misalnya kita punya denah. Ini kita pola lantai kita gini. Ini tinggal diberikan kode, ini 1, ini 2. Nah, ini di sini kita tuliskan legendanya. 1 ini apa? Misalnya marmer 60 kali 60, 80 kali 80 atau 120 kali 240. Dua ini misalnya keramik. Sampai dengan warnanya, ini bisa sama warna, misalnya keramik, warna krem, marmer krem 60 kali 60, atau kalau ada jenisnya, marmer apa gitu ya, dengan kode apa, kemudian jenisnya berapa. Di situ saja, jadi tidak perlu kita gambarkan notasi marmer, karena memang nggak ada, kecuali kalau dipotong, ya penampang dari marmer itu pun nggak ada notasinya, biasanya hanya di blok hitam, kemudian dikasih keterangan gambar, apakah keramik, apakah marmer. Itu saja. Baik, terima kasih Pak. Ya. Jadi yang dijelaskan Pak Juma tadi itu untuk di DD Pak ya, bukan di denah biasa ya? Ya, bukan di denah, bukan sain. Bukan sain biasanya. Itu para asisten lab pada ketemu PA4 DD ketawa tuh langsung. Bocoran dari Pak Juma ini. Itu ada lagi? Oke, kalau nggak ada, mohon izin saya kembali untuk melihat ke RPS. Jadi apa yang mesti kalian lakukan? Kita sepakati aja untuk semua kelas. Jadi biar mudah. Deskripsi tugas 3 yaitu menggambar denah lengkap dengan fiturnya. Atau nanti dengan itu ya Pak, dengan potongan ya, potongan. Iya, potongan aja. Potongan denah dan potongan aspektural Pak ya. Iya. Oke, jadi denah dan potongan aspektural dari rumah. Nah, yang jadi kasus adalah rumah yang kalian amati. Jadi kemarin itu kami lihat dari tugas yang kalian kumpulkan di tugas pertama, itu kalian mengamati keseluruhan rumah. Itu yang kalian coba gambar. Kemudian yang didetilkan perabotnya hanya pada ruangan yang kalian amati. Jadi kaitannya dengan tugas 2. Sedangkan yang ruang lain bisa kosongan aja, artinya tidak terlalu didetilkan. Namun yang perlu ditambahkan adalah potongan aspektural. Tadi sudah dijelaskan Pak Juma dengan cukup jelas. Nanti mungkin materinya kita masukkan di e-learning aja Pak ya. Oke, terima kasih Pak Juma. Gitu, jadi apa yang kalian lakukan adalah ini sebenarnya untuk melengkapi apa yang sudah kalian lakukan gitu. Jadi proses di tugas 1, tugas 2 itu kemudian jelas ketika digambarkan secara keseluruhan di denah dan potongan aspektural, denahnya juga denah aspektural. Apa bedanya tadi sudah dijabarkan. Itu, ada pertanyaan? Seperti biasa minggu depan juga akan ada review seperti ini. Kita akan lihat beberapa gambar denahnya dan segala macam. Kemudian kita juga korelasikan, terutama tadi kaitannya dengan ruang sirkulasi. PR kita bersama, tapi tadi Muhli udah
sedikit banyak sih sebenarnya jadi masuk akal kenapa angkanya besar-besar. Ternyata ada beberapa ruang-ruang kejepit-kejepit itu terhitung menjadi ruang sirkulasi. Padahal kan yang geraknya kita nggak mungkin ke di antara dua perabot, itu kan ruang kosong bersih lah katakanlah seperti itu, ruang lowong bersih. Sedangkan ruang sirkulasi ya ruang yang biasa kita lewati. Itu kenapa jadi angkanya sekitar 20-30%. Ini juga untuk pemahaman kalian dari angka 20 dan 30 itu didapat dari mana gitu. Supaya kalian nanti di tugas-tugas berikutnya di perancangan arsitektur di semester-semester berikutnya kalian jadi paham. Kalau ditanya 20-30 dari mana, kalian bisa jawab logikanya. Begitu. Kemudian untuk yang tugas 3 ya gambar denah dan potongan dari rumah yang kalian amati. Kemudian yang didetailkan lengkap dengan perabot adalah ruang yang kalian amati di tugas 2. Begitu penekanannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, digambar di kertas mana? Saya sarankan untuk pakai kertas A3. Karena kalau A4 kayaknya nggak cukup. Izin bertanya, Pak. Yep. Untuk tugas 3 ini pakai skalanya ditentuin atau kayak tugas 2 kemarin, Pak? Bebas. Skala 1-100, Pak ya, Pak Juma? Kalau enaknya gimana? A3, Pak ya. A3, kalau 1-100, apalagi yang kecil kan hanya satu ruang ya. Iya. Kekecilan ya. Kekecilan. 150. Oke. Jadi mungkin disesuaikan dengan pengertian gini. Kalau memang rumahnya tidak terlalu besar, ya 150 lah. Ya. Kalau memang kemudian kertas A3-nya itu koblak, artinya kosong gitu ya sudah pakai 150. Kalau memang nggak cukup 100 gitu. Supaya gini, untuk mempermudah dan memperlihatkan juga perabot di dalam ruangan yang kalian amati. Begitu. Karena ada beberapa kemarin saya lihat ada yang 3 lantai. 3 lantai kalau ukuran normal katakanlah 9 kali 8 itu untuk mencakup semuanya lengkap dengan potongan kayaknya nggak cukup deh. Kalau pakai 150 gitu. Kalau 2 lantai 150 mungkin agak mepet. Itu sih perkiraan saya gitu. Kalau 1 lantai ya usahakan 150 lengkap dengan potongan karena gambar A3-nya itu lengkap ya, denah potongan. Jadi dalam satu kertas, nggak usah pindah-pindah. Begitu Pak Anjuma? Ya. Ya oke. Gitu, ada pertanyaan? Jadi antara 150 dan 100 silahkan disesuaikan dengan ukuran kertasnya. Proporsional. Begitu Saki? Baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian kita coba agak tertib ya, karena kebiasaan saya nggak tertib sih. Saya menertibkan diri saya. Tolong pakai kop ya. Tolong pakai kop. Bu Rizka itu kelasnya cukup tertib untuk menyertakan kop. Kelasnya Pak Anjuma juga beberapa kelihatan pakai kop. Kelas saya yang agak nakal Pak. Dosennya yang nakal Pak. Dosennya agak nggak beres. Gitu, jadi mulai pakai kop, jadi diseragamkan kopnya seperti apa. Biasanya di kop bagian bawah Pak, apa di bagian kanan? Enak. Bagian bawah aja. Bagian bawah, oke. Di bagian bawah seperti apa? Tadi beberapa rekan kalian sudah menggunakan, itu biasanya di semester awal sudah juga dikenalkan. Kalau enggak, nanti silakan tanya ke ini kakak-kakak asisten. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Oke. Sambil kalian mengerjakan tugas 3 juga
minggu depan tolong kemudian disiapkan. Ini sambil browsing lah. Jadi tolong disiapkan, kita mulai merancang di minggu depan. Apa yang perlu disiapkan di minggu depan selain mengerjakan tugas 3 dan perbaikan tugas 2 adalah terutama ini. Ini yang agak buat saya mungkin agak lama. Mana sih? Nah, yang agak lama ini justru ini kalau buat saya sih. Pemahaman singgah buat kalian itu apa? Ruang singgah. Silakan kalian browsing, kalian cari contoh, kalian cari modelnya dan segala macam. Kenapa ini saya tekankan sejak sekarang meskipun tugasnya baru dikerjakan setelah mengerjakan tugas 3, karena saya berharap pemahaman ruang singgah itu bukan pos satpam atau pos hansip. Kita bermain-main dengan kreativitas definisi. Yang dipahami singgah itu apa? Kemarin ketika ada dokumentasi ini juga laporan di Pak Anjuma dan Bu Rizka. Ketika dokumentasi laboratorium, ada beberapa mahasiswa juga sempat ngobrol dan melihat pemahaman ruang singgah itu apa. Dan di minggu depan juga saya akan menjelaskan sih, selain review tugas 3, saya akan menjelaskan seberapa luas pemahaman ruang singgah. Tapi sebelum saya menjelaskan, setelah review 3, saya juga akan minta definisi ruang singgah atau definisi singgah deh. Menurut kalian itu apa? Itu kita coba explore lebih lanjut, kemudian kita bisa menemukan bentukan-bentukan atau aktivitas-aktivitas yang tidak biasa, yang justru itu menjadi menarik untuk dieksplor lebih lanjut, untuk diwadahi sebagai sebuah kegiatan perancangan, wadah aktivitas dari personal kaitannya dengan definisi singgah. Gitu. Jadi ada 2 tugas. Tugas 3 menggambar. Kalian sebenarnya sudah melakukan dari tugas 1 dan tugas 2. Dan tugas berikutnya adalah mencoba mencari definisi singgah dan ruang singgah. Itu apa tuh? Jadi nyicil. Kita minggu depan brainstorming seperti ini, diskusi. Kemudian kita akan main-main. Mulai merancang. Begitu? Ada pertanyaan? Sip. Izin bertanya lagi, Pak. Oke, silakan, Sakit. Nggak usah ragu-ragu. Dengan tugas 3, Pak. Itu kalau rumahnya tadi 2 lantai gimana, Pak? Misal rumahnya 2 lantai, terus skalanya pakai yang 150 muat. Tapi nggak pas untuk 2 lantai itu dalam 1 lembar, Pak. Itu jadikan 2 lembar atau gimana? Kalau bisa gini, saya sih efektif aja. Kalau kalian mau 2 lembar supaya jelas, 150 nggak masalah. Saya sih aktivitas kerjanya aja. Kenapa 100 tadi di awal 100 itu supaya efektif, soalnya ada beberapa yang tiga lantai. Itu kan juga kaitannya dengan gambar potongan. Kenapa saya berharap gambar denah dan potongan bisa berdampingan supaya ngecek gambarnya, karena di yang tahap ini kita juga mempelajari logika gambar di denah dan logika gambar di potongan. Tidak hanya sekedar menggambar, tapi juga notasi, kemudian kaitan antara denah lantai 1, lantai dasar dan lantai atas, kaitannya dengan potongan. Itu logikanya gimana? Itu penjelasan Pak Anjuma tadi udah cukup clear gitu loh. Cuman kita coba lihat lagi, didetailkan lagi. Artinya gini, saya tidak membatasi skalanya, silakan antara 150 atau 100 sepanjang kalian paham logiknya. Bisa 1 lembar, bisa 2 lembar. Gitu Saki. Ya. Terima kasih, Pak. Sip. Ada lagi?